Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirsari bisail asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqara makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu daka wa khara Musa sa'iqa falamma abaqara subhana qutubtu ilaik wa ana awalul mu'minin, yang artinya, dan ketika itu tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami, kata Allah, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berfirman langsung kepada Musa, berkatalah Musa, ya Tuhanku. Nah, ujar Nabi Musa, tampakkanlah diri engkau ya Tuhanku kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Lalu ujar Tuhan berfirman, ya Musa, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihat aku. Kamu tidak sanggup melihat aku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Manakala jika ia tetap bukit itu di tempatnya sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung dan bukit itu, dijadikannya gunung itu hancur lalu luluh remuk berkeping-keping. Dan Musa pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Maka sebelum Musa sadar, lalu dia berkata, maka Maha Suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang pertama beriman kepada engkau. Nah, itu di dalam Al-Quran mengisahkan yang intinya, kan Nabi Musa bermunajat supaya meyakinkan dirinya, meyakinkan kepada dirinya daripada kisah. Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku. Caka ibaratnya itu agar aku kada ragu lagi, tahu siapa pian, tahu di mana pian. Nah, kayak itu. Jadi ujar Tuhan, ya Musa, engkau sekali-sekali tidak dapat melihat aku. Nah, tetapi, nah ini perumpamaan misal. Tetapi lihatlah bukit dan gunung itu. Apabilanya gunung dan bukit itu berjalan, kamu tidak dapat melihat aku. Tetapi apabilanya gunung dan bukit itu diam, kamu dapat melihat diriku. Nah, itu tamsilannya, gambarannya, contohnya, umpamanya, misalnya adalah batang tubuh. Nah, jadi yang namanya gunung dan bukit itu kata mantik. Gunung dan bukit itu adalah jasmani dan raga. Awak, batang tubuh. Nah, jadi awak inilah dikatakan gunung dan bukit.
Makanya kan ujar Tuhan, wahai Musa, bilanya kamu hendak melihati aku, bilanya gunung dan bukit itu berjalan, kamu tidak bisa melihat aku. Tetapi bilanya gunung dan bukit itu berdiam bagana di tempatnya, kamu dapat melihat aku, karena disitulah aku. Ini karena gunung dan bukit. Seumpamanya kita mencari Allah Ta'ala. Jadi bukit dan gunung ini kan batang tubuh. Keliling terus kita berjalan keliling dunia, keliling dunia, keliling dunia. Kadang berhenti gunung dan bukit, kadang kamu bertemu Tuhan. Tetapi apabila gunung dan bukit itu berdiam, bagana, stop. Nah, disitulah engkau melihat jati diriku. Nah, lalu tafakur Nabi Musa. Nah, makanya kan di situ setelah Musa melihat Allah, Musa jatuh pingsan. Bukan Nabi Musa nang pingsan siap atau berkejang-kejang, kada. Maksudnya setelah Nabi Musa melihat Allah, tidak ada Nabi Musa, panak Nabi Musa, pingsan Nabi Musa. Pingsan itu maksudnya tak sadarkan diri, tidak ada lagi pengakuan diri kita. Tidak ada lagi pengakuan diri Nabi Musa, yang ada hanya la maujuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, wujud Nabi Musa tidak ada, karam tenggelam, yang ada hanya wujud Allah. Itu yang namanya Nabi Musa pingsan tak sadarkan diri. Bukan artinya imbah setelah Nabi Musa melihat Allah Ta'ala lalu Musa pingsan, kada. Nah, itu kan apabilanya Allah Ta'ala tajalli nampak kepada gunung dan bukit, gunung dan bukit itu hancur, remuk berkeping-keping. Makanya remukkanlah dirimu, panakkanlah dirimu, binasakanlah dirimu, sehingga kamu tidak ada mempunyai merasa baisi diri, yang ada hanya diri Allah. Itu padahal Al-Qurannya tergantung penjabarannya, tergantung nang mengisahkan. Amun artinya kita mengisahkan kada bisa kan, kada kawa mengetahui di mana Allah Ta'ala. Nah, jadi gunung dan bukit itu adalah batang tubuh. Ulun umpamanya mencari Allah Ta'ala. Jadi ulun ini berjalan terus, kada bertemu lawan Tuhan. Tapi setelah ulun bagana tafakur, nah, panakan diri kita, jangan ada merasa kita siapa yang ada, pingsanakan diri kita, siupakan diri kita, rabahakan diri kita. Bilanya diri kita terabah, berarti kada kelihatan siapa lagi yang ada. Makanya remuk berkeping-keping. Setelah tajalli nampak diri Allah Ta'ala, maka hancurkan dirimu. Tidak ada dirimu, yang ada hanya diri Allah. Nah, jadi Nabi Musa intinya hendak mencari Tuhan, disuruh Tuhan jika melihat ke gunung dan bukit. Bila gunung dan bukit itu berjalan, karena kamu melihat aku. Bila gunung dan bukit itu bergana, disitulah aku. Jadi gunung bukit itu ialah awak batang tubuh. Awak batang tubuh ini gunung bukit. Coba awak kita berjalan, berjalan terketahirani Tuhan. Tapi bilanya kita bergana gunung dan bukit, disitulah aku ya Tuhan. Nah itu Nabi Musa itu daripada mengisahkan pada sidin tahu ya Tuhan pada diri, cuma daripada mengisahkan kepada umat supaya umat ini kawa. Nah, kawa manarka di mana Allah. Nah, makanya gunung dan bukit ini ya awak batang tubuh. Nah, jadi setelah Musa melihat Tuhan, nah, Musa pingsan tak sadarkan diri. Bukan Nabi Musa melihat Tuhan, gak ada Tuhan tuh laisa kada kau diumpamakan. Itu mantik tuh rancak menjelaskan. Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala, tidak. Tapi pemahamannya Nabi Musa titik yang melihat tuh Allah. Nang Nabi Musa melihat tuh lihat Allah. Nang kita melihat ini lihat Allah. Bukan kita melihat Allah, kan pengertiannya lain. Amun kita nih melihat Allah Ta'ala berarti bebenda Tuhan, sedangkan Tuhan gak ada bebenda. Amun Nabi Musa tuh melihat Allah, berarti Allah Ta'ala bebenda, sedangkan Tuhan gak ada bebenda. Jadi pengertiannya Nabi Musa titik yang melihat tuh Allah, kayak itu pemahamannya.
Nah, lalu di situ ujar Tuhan, ya Musa, bila ikam hendak melihat diriku, pacul kedua sandal terumpah ikam, lepas kedua sandal terumpah ikam. Melihat tu ikam dan aku. Apa itu kedua sandal terumpah? Kedua sandal terumpah itu jasmani dan hati. Pacul jasmani, pacul hati. Nah, lalu bertemu lawan roh. Roh itu siapa? Nah, ya nang surah Al-Isra ayat 85, wa yas'aluna 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ujar Tuhan, ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, mengenai roh, masalah roh, padahal itu urusanku, itu sifatku, itu kelakuanku, itu aku, ya diri. Nah makanya kan buka jasmani, di pacul jasmani ada hati, pacul hati ada roh. Roh itulah diri yang sebenar-benarnya diri. Jadi kedua sandal terumpah langarannya itu mantik, ilmu mantik. Kan Tuhan bilanya ikam hendak melihati aku, pacul kedua sandal terumpah ikam. Dikira orang apa kedua sandal terumpah, padahal itu pacul jasmani, pacul hati, dua lah. Lalu susunannya itu roh, kan susunan itu jasmani, hati, roh, dan diri Allah Ta'ala. Nah jadi satu sandal terumpahnya jasmani, dua sandal terumpahnya hati, pacul dah keduanya kelak. Lalu terbuka ada roh. Siapa roh? Diri yang sebenar-benarnya diri. Nah, jadi kemana mencari Allah? Nampak kepada diri. Surah Az-Zariyat ya 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kata Allah, apakah kamu kadang memperhatikan aku? Surah Al-Hadid ayat 45, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada, disitulah nyatanya wujud Allah Ta'ala. Nah jadi Nabi Musa itu jadi melihat Allah di pohon zaitun. Pohon zaitun itu apa? Pohon zaitun itu yaitu roh. Itu pohon zaitun berarti kan Nabi Musa ternyata di pohon zaitun. Pohon zaitun itu roh. Nah jadi tempatnya di roh itu. Nah lalu memancarkan api. Memancarkan api itu sifat rupa hidup. Jadi roh ini hidup pula, lalu memancarkan. Nah itu maksudnya. Lalu memancarkan api itu sifat rupa hidup roh. Lalu pulang Nabi Musa melihat Allah di gunung. Nah apa itu gunung? Nah, apakah gunung yang di sana? Ada. Kan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala itu di gunung Torsen. Jadi gunung itu kalau kepada diri kita itu adalah hidung. Kejahiran hidung itu yang namanya gunung. Jadi Nabi Musa melihat itu di gunung. Nih gunung, di dalam gunung nih apa? Ada napas lah, apa bunyi napas? Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ujar Allah Ta'ala, aku Allah, aku ada di gunung lah. Nah itu amun Tuhan nih ada di gunung di sana umpamanya. Di sini kada ada lah. Mun Tuhan tuh ada di gunung di sana. Pian matian mun kada ada roh. Nah ini ilmu mantik nih, padahal Al-Quran yang ulun buka ya. Tapi menjabarakannya ada syariat, ada hakikat. Nah jadi gunung Tursin. Jadi Nabi Musa melihat Allah Ta'ala itu di gunung Tursin. Gunung itu kejahiran hidung. Jadi di hidung kita ini ada napas tersendiri. Puji Allah Ta'ala sendiri, dirinya memuji dirinya. Hu Allah. Kalamullah, bahwa di napas itu adalah puji Allah sendiri. Nah berbunyi kalau hu Allah, hu Allah. Jadi itu intinya. Nabi Musa melihat Allah Ta'ala di pohon zaitun, di gunung Torsen. Tor itu maksudnya puncak, Sin itu Muhammad. Jadi setinggi-tingginya ilmu itu kedudukannya di Muhammad. Ikuti Muhammad. Mengikuti Muhammad kelak syariat digawi, salatnya digawi, puasanya digawi. Itu yang namanya Gunung Torsen.
Tor itu puncak, sin itu Muhammad. Jadi kita menuntut ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat ini setinggi-tingginya ilmu tuh di sin, di Muhammad. Kalau di Muhammad ini maulah meninggalkan salat. Kalau di Allah Ta'ala itu Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala berbuat sekehendak hatinya. Nah, lalu ada hukum. Diutus Muhammad, lalu ada akhlak dan adab sempurna. Nah, ulang lagi. Jadi kan di situ ujar Tuhan, ikam Musa bilanya hendak melihat aku, lihati gunung dan bukit. Bilanya gunung dan bukit itu berjalan, ikam karena kamu melihati aku. Tapi bilanya gunung dan bukit itu bergerak, berdiam, disitulah ikam kamu melihati aku. Jadi gunung dan bukit itu adalah awak dan batang tubuh. Kita banyak mencari Tuhan, lalu berjalan gunung dan bukit ke sana kemari, kadang tak dapat Ta'ala. Tapi bilanya gunung dan bukit itu berdiam, tapakur kita, disitulah adanya aku, jar Tuhan. Nah. Dan kemudian, ya Musa, bilanya ikam hendak melihati aku, pacul lepas kedua sandal terumpah ikam. Apa itu kedua sandal terumpah? Kedua sandal terumpah itu adalah jasmani dan hati. Apabila kita buka pacul jasmani, ada hati. Pacul hati, ada roh. Di dalam rahasia roh itulah terdapat rahasia diri zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertamuan lawan Allah. Nah, lalu pulang Nabi Musa melihat Allah Ta'ala itu di pohon zaitun memancarkan api. Jadi pohon zaitun itu roh. Memancarkan api itu sifat rupa hidup. Jakanya kada daroh, kada bersifat rupa hidup. Nah, di situ pulang main roh sabaratan itu. Lalu di situ Tuhan Nabi Musa melihat Allah Ta'ala itu di Gunung Torsin. Jadi yang namanya gunung itu adalah kejahiran hidung masing-masing. Jadi di gunung itulah nampaknya Allah, bukan tempatnya Allah. Bilanya tempat berarti Tuhan itu bertempat, kada boleh. Di sini nani gunung nampaknya Allah, kenyataan adanya Allah, tapi bukan tempat Allah Ta'ala, berarti bakurung Allah Ta'ala salah. Nah, jadi di gunung itulah ada kalamullah. Bapak diri kala alau 1 2, karena di sini ini kalam ngarnya ke sini. Jakanya kada dedeng ini karena kau bakalan. Jadi asalnya kalamullah itu di sini. Lalu ke sini mengaji Bismillahirrahmanirrahim di sini asal. Jadi kalamullah. Nah, di situ. Jadi di napas itulah puji Allah sendiri bunyinya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Yang artinya aku Allah di sini. Aku Allah, aku Allah. Nah, lalu di situ Gunung Torsen. Tor itu puncak. Sen itu Muhammad. Jadi setinggi-tinggi kita menuntut ilmu fikih, tauhid dan tasawuf, kedudukan kita harus di sin Muhammad. Yasinnya ya Muhammad. Nah, pilihnya sin itu berarti Muhammad. Nah, jadi disitulah Nabi Musa pingsan tak sadarkan diri. Setelah Nabi Musa melihat Allah Ta'ala, Musa pingsan tak sadarkan diri. Lalu orang ada berpendapat, kada mau menuntut ilmu tasawuf, kada mau menuntut ilmu marifat, kada kawa kita jar hendak mencari Allah Ta'ala. Nabi Musa aja pingsan jar melihat Allah Ta'ala. Salah pengertiannya kayak itu. Nabi Musa aja pingsan dia siup kada kau melihat Allah Ta'ala. Bukan kayak itulah pemahamannya nih. Ini pemahaman orang yang kada pernah belajar ilmu. Kan pernah ulun di situ. Kada kawa kita jarang. Anak kayak Nabi Musa mencari Tuhan. Sedangkan Nabi Musa itu aja Nabi ujar. Abarina kayak kita. Nabi Musa aja melihat Allah Ta'ala ajar pingsan tak sadarkan diri. Artinya bukan nang kayak itu. Maknanya itu Nabi Musa setelah melihat Allah Ta'ala. Nah, kan Nabi Musa yang melihat itu Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa pingsan tak sadarkan diri. Maksudnya siup pingsan kada ada diri, kada bisa wujud. Pengakuan kita nah kayak ulun umpamanya setelah melihat Allah Ta'ala pingsan tak sadarkan diri. Maksudnya ulun ini kada bisa diri. Rabahkan diri kamu.
tak sadarkan diri, tidak ada besi diri. Bilanya kita tak sadarkan diri, berarti diri kada lagi kita siap kada sadar lagi, berarti kada ada besi diri. Yang ada diri siapa? La maujuda bihaqi ilallah. Itu pemahamannya. Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa melihat bacungkung, kada. Tapi Nabi Musa tetek melihat Allah. Makanya Allah Ta'ala dia bercakap-cakap langsung kepada Nabi Musa. Ini ada dua arti. Kalau arti syariat, Nabi Musa bercakap-cakap rata-rata kayak itu. Ini Nabi Musa, ini Allah Ta'ala. Bapandiran, itu syariat. Bujur aja orang syariat, tapi tingkatan lagi ilmunya. Nah kayak ini. Kan Allah Ta'ala bercakap-cakap langsung kepada Nabi Musa. Jawabannya itu, nang Nabi Musa berpandir itu, nang Nabi Musa bercakap-cakap itu langsung dari Allah. Kalamullah. Nah kayak itu. Jadi akan satu aja, jasad dengan roh dua, tapi satu di dalam rahasia. Paham? Nah jadi di situ Nabi Musa langsung Allah Ta'ala langsung bercakap-cakap kepada Nabi Musa. Makanya nang pandir Nabi Musa itu tuh langsung tuh pandir Allah Ta'ala. Jadi kita ya juga Nabi Musa itu sebagai contoh benar, sebenarnya kita juga kan Allah Ta'ala bercakap-cakap langsung pada ulun. Jadi ulun yang berpandir yang bercakap-cakap ini tidak lain kalamullah. Namun kita tuh berisi kalam apabila kita merasa maulah kalam. Nah berarti kayak itu. Jadi itu contoh Nabi Musa itu. Tatkala Allah Ta'ala itu tajali nampak kepada gunung. Gunung tuh hancur, remuk berkeping-keping. Makanya awak kita ini hancurkan diri kamu. Jangan ada kamu merasa besi diri. Jangan ada kamu merasa besi wujud. Hancur kelongarnya, remuk berkeping-keping. Lalu yang ada la maujuda bihaqillah. Bukan menjadi Allah Ta'ala kada. Tapi kita meyakini membenarkan bahwa Allah Ta'ala itu nampak kepada roh. Roh kamana batajali, roh kamana benampak. Kamata melihat mata sifat besar. Roh kamana benampak ke hidung lalu bangar napas. Kamana roh benampak ke talinga lalu ngarannya sifat sama. Roh benampak kamana ke betis lalu bangaran sifat kudrat. Roh benampak ke hati bairadat. Di dalam roh itu siapa? Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad siapa? Diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah adalah cabut mencabut Ijrail menroro Allah Ta'ala juga. Adalah mengkanangkir menanya menroro Allah Ta'ala juga. Karena kita tadi sudah menghancurkan diri remuk berkeping-keping. Amun kita sudah menghancurkan diri remuk berkeping-keping, jangan lagi ada diri kita. Yang ada hanya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi simpun sudah di situ. Jadi inilah perjalanan Nabi Musa supaya kita jangan lagi merasa diri ada. Nah, jadi pas sudahlah. Jadi di situ remuk, hancur berkeping-keping. Jadi wajib kita menelaah kepada diri kita. Hancurkan jasmani, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan roh. Hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu sifat rahasia Allah. Nah, pahamlah. Tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi secara ruhi, tujibul siru nuru, tujibul nur siru ana ila ana. Buka jasmani, hancur jasmani, jadikan hati. Hancur hati, buka hati, jadikan roh. Buka roh, jadikan Nur Muhammad. Buka Nur Muhammad, disitulah rahasia jat Allah tadi. Di mana? Allahu. Kayak apa Ijran mencabut roro Allah Ta'ala. Allah takhafu wa la tazanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah Anda dengan surga yang dijanjikan buat Anda. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, wahai nyawa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Kada baca cabutannya pulang dengan sendirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya diri Allah Ta'ala ini pastinya roh diri Allah bulik sendiri.
tidak dipaksa dan memaksa. Karena tahu ilmunya tadi, kedudukan roh itu diri, yang sebenar-benarnya diri itu roh. Nah, roh itu sifat Allah Ta'ala yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad jasadnya, roh Muhammad itu dirinya, diri Allah. Kemana jasad Sidin dikebumikan di Madinah, roh Sidin Muhammad kemana? Di kalbul mukminin. Jadi kita memuji Allah, memuji Muhammad kada keluar. Bila memuji Muhammad tak puji Allah Ta'ala, itu kita tuh memuji Muhammad roh. Nah, berarti roh kita puji di dalam roh siapa? Ya Allah Ta'ala. Nah, jadi bila kita membaca salawat memuji Muhammad, jelas tak puji Allah Ta'ala. Kada tak tinggal juga Allah Ta'ala. Muhammad itu sifatnya Allah Ta'ala, itu zatnya. Memuji kita mancis, tak puji apinya. Nah, api itu zatnya, mancis itu sifatnya. Berpeganglah kepada sifat supaya jangan panas. Berpegang kepada zat api loyo. Tapi kita tahu di dalam mancis ada rahasia api. Nah, jadi sifatnya Muhammad, zatnya Allah, sifatnya mancis, zatnya api. Jadi kedua-duanya, bila kita malah ini mancis, terbayang-bayang itu api. Bilanya kita memegang api, kita pikiran ini mancis kan. Nah, jadi inilah kita tadi berpegang kepada Muhammad. Makanya ilmu kita setinggi-tingginya di Gunung Tur Sin. Tur itu puncak, Sin Muhammad. Setinggi-tinggi ilmu, jangan meninggalkan ilmu syariat, jangan meninggalkan salat. Kita kada ilmunya nang kada bahasa sambayangan, bukan menyalahkan, tapi ilmunya kada ada. Nah, jadi pakai orang salat zuhur asal mau subuh gawe. Orang puasa gawe, orang berzakat sambil gawe, orang naik haji bisidun gawe. Sedang Rasulullah kayak apa? Nah, karena kita sebagai hamba, yang artinya yang menyatakan adanya Allah, ada hak hamba, ada hak Allah. Kalau hak hamba ini, kita kan bisa sakit, berobat. Kita bisa lapar, makan. Kita bisa haus, minum. Amun artinya Allah Ta'ala, kenapa jadi haus minum? Nah, jadi di situ ada hak kita dirasakan sebagai hamba. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.